Ya, gerak berani mulai. Pancasila bersama-sama. Semuanya berdiri dulu. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, tuh dua. Garuda Pancasila, aku takkan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia perjuangan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk lagi. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Reka. Terus Reka itu kenapa? Sakit. Doakan semoga Reva cepat sembuh. Masih ingat dengan tepuk satu? Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, belajar sifat-sifat cahaya itu tujuannya untuk kita akan melakukan percobaan, akan praktek tentang sifat-sifat cahaya. Gunanya untuk apa? Itu untuk melalui percobaan kamu bisa melakukan percobaan itu dengan kreatif. Jadi ada Bu Guru menyediakan alat-alat, nanti kamu praktek sendiri dengan sebisa kelompok kamu. Gimana caranya cahaya itu bisa merambat lurus, gimana cahaya itu dapat memantul. Nanti Bu Guru kasih alat-alatnya, kamu yang mempraktekkan dengan sekreatif mungkin. Kemudian kamu harus bisa melakukan praktek itu dengan mandiri. Terus kamu harus bisa, setelah praktek berarti harus bisa menunjukkan sifat-sifat cahaya. Cahayanya ini cahaya apa? Berarti yang kamu praktekkan gitu. Dengan apa? Dengan cermat. Kamu harus bisa. Misalnya kamu praktekkan ini, Guru bilang ini tentang apa sifat cahayanya. Nah, kamu harus bisa menjawabnya. Ya, sebelum pembelajaran, coba Bu Guru mau tanya. Ada yang tahu tentang pertanyaan yang Bu Guru? Nah, pertanyaannya, bagaimana cahaya itu merambat? Ada yang tahu? Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran, coba Bu Guru tanya dulu, kamu sudah bisa apa belum? Kalau belum diajarkan sama Bu Guru. Ada yang tahu? Belum, karena belum dipelajari. Sekarang Bu Guru akan menayangkan videonya. Coba perhatikan video tentang sifat-sifat cahayanya. Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat? Nah, kolam renang yang ada di buku kalian pada halaman 2. Halaman 2. Ada sebuah kolam renang. Kolam renang itu terlihat dangkal. Kenapa terlihat dangkal? Kenapa? Ada 3 anak yang sedang berdialog, lagi ngobrol. Itu kenapa kolam renangnya terlihat dangkal? Ada yang menjawab, kamu tidak tahu. Kolam renang itu terlihat dangkal karena terlihat dangkal karena dari sifat cahayanya. Karena dipengaruhi oleh sifat cahayanya. Terlebih dangkal. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ada berapa sifat cahaya? Yang pertama, coba perhatikan dulu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat gambarnya, ada gambar atap sama gambar di buku kalian masing-masing. Itu cahaya bisa masuk karena ada celah. Karena cahaya itu merambatnya lurus, bukan belok-belok. Kalau berbelok-belok itu bukan sifat cahaya. Cahaya bisa masuk ke dalam karena cahaya itu merambatnya dengan lurus. Nih, kaca. Ada, kalau nggak ada kaca kelas ini akan terlihat apa? Gelap ya, petang gelap. Itu karena nggak ada cahaya. Tapi kalau nih dikasih jendela, cahaya bisa masuk. Itu merambatnya dengan cara lurus, bukan berbelok-belok. Yang kedua, ada sifat cahaya. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut.
Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya Cahaya yang kedua apa tadi? Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya itu dapat dipantulkan. Kenapa cahaya bisa dipantulkan? Sekarang guru tanya, sumber cahaya itu apa aja? Lampu, matahari, bisa senter, terus api juga menimbulkan cahaya. Jadi cahaya itu bukan cuma matahari doang, tapi lampu itu juga sumber cahaya. Api itu juga sumber cahaya. Ketika kita ngaca di depan cermin, lampunya mati, yang kelihatan apa itu? Betul dong, kamu gak kelihatan. Tapi ketika kamu bercermin, lampunya menyala, otomatis akan mata kita akan melihat ke cerminnya bayangan kita sendiri. Yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian meja merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula Nah, sifat yang ketiga adalah Cahaya bisa menembus benda bening. Kayak tadi Ibu jelaskan, kaca. Mataharinya bisa masuk, cahayanya bisa masuk melalui kaca. Tapi kalau tidak ada kaca, ruangannya akan gelap. Karena tembok semua otomatis cahaya itu tidak akan bisa masuk, terhalangi oleh tembok. benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat penilaian keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dituliskan dalam sendok. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan.
Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya Kamu juga pelangi. bisa membuat Karena pelangi kalian sendiri. melihat pelangi, Nggak bisa. pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Ada 6 sifat-sifat cahaya. Yang akan dipraktekkan kamu itu ada 4. Bu Guru ambil 4 sifat cahaya yang akan dipraktekkan kamu. Nanti kelompoknya ada 5. Berarti ada kelompok yang sama nantinya. Yang mempraktekannya ada yang sama. Yang lainnya berarti juga sama. Pasti dapat belajar nama bayangan. Sebelum kita masuk pada praktek cahaya, Bu Guru ada lagu tentang sifat-sifat cahaya untuk memudahkan kamu menghafal sifat-sifat cahaya. Nah, nadanya pakai becak, tolong bawa saya mau tamasya. Nah, nanti kita nyanyi pakai nada itu. Bu Guru contohkan terlebih dahulu. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat adalah merambat benda lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah ketika dihalangi cahaya membentuk bayangan. Oke, bisa ya? Sekarang coba bareng-bareng. Lagunya pakai nada becak. Dan kita bareng-bareng 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah ketika dihalangi cahaya membentuk bayangan. Oke, sekarang Bu Guru akan berikan ke kelompok yang akan kamu praktekkan. Perwakilan kelompok Bu Guru mau Kapan? Kali. perwakilan kelompok ambil 1 buku. Nanti kamu akan dapat banyak.
Masukkan. Sekarang kamu perhatikan dari sini. Yang di bawah pensilnya kayak bengkok, kayak tubel, tidak lurus. Tidak lurus kan? Kenapa? Karena cahayanya bersifat apa? Ayo. Cahaya dapat? Tadi kamu sebutnya apa kelompoknya? Dihiaskan. Karena cahayanya itu dapat dihiaskan. Jadi, pensil yang ada di air itu akan terlihat bengkok. Kesimpulan yang harus kamu tulis tadi, kamu mempraktekkan Apakah kesimpulan kelompokmu berarti sifat tentang cahayanya itu dapat apa? Kok nulis nih? Karena setiap teman maju di sini. Cahaya dapat menembus benda berbentuk kalau cahaya tidak bisa menembus benda gelap karena cahaya itu jika bisa ditembus oleh cahaya contohnya plasma